Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya didampingi oleh Khadijah, menikah dengan Khadijah itu saat beliau berusia, bila usia Nabi pas jangan 25 tahun, sedangkan Khadijah 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah itu sudah menikah 2 kali. Ya, beliau sudah menikah terlebih dahulu 2 kali. Selaki yang pertama adalah Atik. Yang kedua namanya Abu Hala. Sebelum menikah dengan Rasulullah, dari 2 suami sebelumnya itu Khadijah sudah punya 4 anak. Artinya Nabi punya 4 anak tiri. Lalu datang malam itu Khadijah itu adalah kaya-raya, jadi bos. Jadi bos. Sebelum menikah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi Muhammad itu bekerja kepada Khadijah. Beliau bekerja menjual barang-barang dagangannya Khadijah, pergi jauh-jauh ke Syam, ke Syam, Yaman. Pulang-pulang dari berjualan, beliau membawa untung yang besar, pasti poin. Dan beliau sangat, Khadijah ini sebelumnya sudah sangat kagum dengan Muhammad SAW. Pintar berdagang, jujur, amanah, gagah malik. Pintar berdagang, keuntungan yang dibawa pulang itu berlimpah. Jujur, amanah. Wah, ya. Kebetulan pada waktu itu Khadijah ini sedang sendiri. Suaminya meninggal. Suami pertama meninggal, menikah lagi. Suami kedua meninggal sendiri. Akhirnya Khadijah ini melihat sifat Muhammad, karyawannya itu, beliau tertarik. Diam-diam suka. Diam-diam cinta. Cintanya diam-diam, kedok-kedok berangan. Lalu parah Khadijah Muhammad bin Pekah bin pokoknya Mekah pada zaman itu nenten arak selopok bajang pun yang lebih gagah, pintar, jujur dibandingkan Muhammad. Khadijah yang menjadi bosnya ini diam-diam suka. Mau takut dan Khadijah ini mau telat. Lalu telat. Ini kapan angen ke Muhammad dengan lain kajian balik tahu. Akhirnya bagaimana? Khadijah ini mengutus salah seorang pembantunya, temannya, untuk menyampaikan salam kepada Muhammad. Dengan tangga dengan menyampaikan salam kepada Muhammad. Iya, beliau yang menyampaikan cintanya terlebih dahulu. Kenapa? Khawatir lawan ayo kajian balik. Orang kenal. Nah, dalam hal ini kanggo dengan nike ungkapan cinta buju. Bapak lain saya buju lembak dulu atau itu. Pantas ngambil ini ungkapan berarti ada turun. Kanggo dengan nike lamun nike seolah soleh kanggo. Kenapa? Laut terbaik terdengar. Atau kanggo dengan toa nike belum jadi dengan toa sanara tuan guru belajar yang boleh Mesir, yang boleh Mekah, yang boleh Yaman. Yo bekanjel bulan mai. Sumbarang. Yo bekanjel bulan. Jodoh mai. Kudu yang bijak terus ketimbang mari kerja dengan lain. Musogen baik penjuru di diri. Penjuru diri lama mati bijak terlama belum kan? Nah, lo coba diri. Kamu tetap deh. Dia nggak bagus. Kamu diterima atau ditolak itu tidak urusan nomor 2 itu ya. Lalu pikir orang ditolak, dorong mau menantu soleh.
Jadi kabut penjokok di api. Seperti Khadijah. Suruh utusan sampean salah. Terjatuh disambut oleh Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertanya, Muhammad muda itu bertanya kepada kawan-kawannya, Abu Thalib, ya, pada Hamzah, Abu Lahab, Abu Jahal itu paman Nabi Muhammad SAW. Ini dengan lain dilakukan paman. Abu Jahal, Abu Lahab itu paman pun. Ya bertanya dia, berembeh niki paman. Mau datang utusan Khadijah niki bos niki. Ternyata berangkat ujuk dia berembeh. Oh, kenal? Suki, cantik. Keluarga, termasuk keluarga ya. Orang Quraisy itu dia nara dengan lain, bukan keluarga doang. Keluarga ya. Bagus. Akhirnya disepakati, datanglah Abu Thalib yang memimpin lamaran. Walaupun yang serah bebarak berjuru, nembak berjuru adalah Khadijah, tapi tetap pihak laki-laki yang dilamar oleh Abu Thalib untuk Muhammad. Akhirnya disepakati maharnya, mas kawinnya itu 20 ekor onta muda. 20 ekor onta memiliki paman-paman patungan. Ya. 20 ekor onta sekek doang. Haji mangkin sekek doang onta itu haji sama mangkin yang muda itu 20 juta 30 juta. 20 juta sih. 20 juta kali 20 400 juta. Dia jadi mahal. Nabi Muhammad SAW dulu ketika menikahi Khadijah. Logo bila Pak, ibu-ibu? Lalu nikah Khadijah wajah. Khadijah merani ke mahal. Dia tahu Khadijah raya salbi ya berpe. Khadijah ini belut bau, ini mahal-mahal. Lain Khadijah belut bau dan Khadijah berbeda. Lainlah. Arti para nabi seperti itulah Rasulullah menghargai. Ya Allah. Beliau menghargai kedudukan Khadijah. Sedangkan Khadijah 40 tahun umur. Tapi ulama menyebutkan salah satu wanita yang meskipun usianya lebih tua, semakin tua itu semakin cantik. Salah satunya adalah Khadijah. Khadijah salah satu wanita di dunia ini semakin tua semakin cantik. Menurut ibu saya tahu saya. Kalau mau dilihat itu seren tua seren lalu ibu-ibu zaman now ibu-ibu zaman mangkin ya doe seren tua seren enges seren penter bersolek seren penter kalah negara-negara itu apalagi baru seren penter seren glowing seren tebal kopor 5 cm negara-negara makin sih balu-balu ini saya mohon maaf. Nah, beliau itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan umat Islam bersepakat bahwa sebaik-baik khairun nisa'il alamin adalah Khadijah binti Khuwailid. Kenapa? Beliau itu ummul mukminin, az-zaujah al-wafiyah al-muti'ah allati ahsanat asyrata zaujiha. Beliau adalah wanita
adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Al-wafiyah, yang menjaga janjinya, yang memelihara janji sucinya kepada suaminya dan kepada Tuhannya, yang taat, yang memperbaiki hubungan dengan suaminya. Wa'anathu ala khalwatihi qabla al-bi'sah. Beliau sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, beliau selalu membersamai suaminya. Dulu sebelum beberapa bulan sebelum menerima wahyu dari Muhammad nikah, biasa beliau mengasingkan diri, bertaharus ke Gua Hira. Beda Gua Hira nikah dari Mekah. Ya. Beliau menyendiri, dan menyendiri itu selalu disiapkan bekal oleh oleh istrinya. Selalu disiapkan bekal oleh istrinya. Sampai pada suatu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril. Ayat yang pertama turun surat Al-Alaq. Iqra, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pulang-pulang dari sana, menggigit baginda Rasulullah. Lam yazalin Nabi SAW fi mawqifihi hadha hatta insarafa al-malaku anhu. Ansarafa huwa ila Khadijah faz'an mar'uban bima sami'a wa ra'a. Sepulang dari itu Nabi Muhammad langsung pulang. Selesai dari menerima malaikat Jibril, menerima wahyu dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang langsung kepada istrinya dalam keadaan gemetaran, takut. Karena apa tadi yang sudah dilihat, apa yang sudah didengar. Tapi apa kata Khadijah? Apa kata Khadijah sampai di rumah? Aina kunta ya Abul Qasim? Dia mengubar aku leger lalu aku marah meni. Aku marah niki tan leger tan begigit. Dia mengubar ya Abul Qasim. Wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu gelarnya Rasulullah. Karena Al-Qasim adalah putra pertama Rasulullah. Meninggal pada waktu kecil. Mati kodek Qasim ini. Ya, demi Allah kata Khadijah, saya sudah kirim tadi utusan mencarimu, tapi tidak ketemu. Lalu Rasulullah fahaddatsaha, Rasulullah hadithahu. Rasulullah bercerita kepada Khadijah apa yang sudah tadi dia alami. Apa kata Khadijah? Abshir ya ibn ammi, ya ibn ammi, wasbut. Luar biasa. Bergembiralah wahai anak dari pamanku. Usbut, tenanglah. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, inni la arju an takuna nabi hadhihi ummah. Sesungguhnya saya berharap bahwa engkaulah nabi umat ini. Jadi ketika Rasulullah SAW pertama menceritakan itu kepada istrinya, belum ada yang pernah mendengar sebelumnya, langsung Khadijah itu menyambut. Memang berharap pelungguh niki menjadi nabinya umat ini. Arti Nabi sebelum orang lain mendengarkan dakwah, tidak ada yang mendengar terlebih dahulu kecuali Khadijah. Ya, itu dari sana Khadijah itu meyakini suaminya ini adalah nabi. Dalam sejarah Nabi dan Rasul banyak istri-istrinya Nabi itu yang tidak beriman kepada suaminya. Contohnya istrinya Nabi Lut, istri Nabi Lut.
Tak beriman kepada suaminya walaupun suaminya itu nabi. Istrinya Nabi Lut. Ada yang beriman tapi sempat meninggalkan suaminya, istrinya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit kusta. Saat penyakit kusta ini kulit kita ini melepuh, kering. Beberapa kering. Dendong tadi kulit kita ini ditinggal oleh istrinya. Belum tentu seorang istri Nabi, seorang istri Rasul itu beriman kepada suaminya. Tapi Khadijah, ya, ketika suaminya menceritakan apa adanya yang sudah diterima, beliau langsung beriman. Sehingga pada suatu waktu setelah Khadijah meninggal, Aisyah pernah cemburu berat karena Rasulullah SAW sering menyebut Khadijah. Masih Khadijah. Menggah tapi Aisyah. Ya Khadijah jadi tersebut mau itu negara ke tanah. Ya. Sempat marah Khadijah. Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa engkau? Apa kata Khadijah yang disebutkan dalam riwayat? Ya Rasulullah, mengapa engkau selalu menyebut wanita yang sudah lama meninggalkanmu? Padahal Allah sudah mengganti dia dengan wanita yang lebih baik darinya. Menggah baginda Rasulullah. Apa kata beliau? Demi Allah, Allah tidak pernah mengganti satu wanita pun yang melebihi Khadijah. Karena kenapa? Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih menyebut Khadijah? Padahal Allah sudah mengganti wanita yang lebih baik dibandingkan dia. Para diri lebih baik dibandingkan Khadijah. Tapi itu langsung disekap oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Aisyah, demi Allah, tidaklah Allah itu mengganti seorang pun wanita yang melebihi Khadijah. Ya. Kenapa? Amanat bi idqaqan nasu. Ya. Khadijah beriman pertama kali kepadaku ketika orang lain tidak mau beriman. Itu yang membuat beliau punya kelebihan dibandingkan yang lain. Pertama kali sama dakwahku ketika orang lain menolakku. Yang kedua, wasaddaqani wa kazzabani an-nas. Beliau yang membenar apapun yang aku katakan ketika orang lain mulai menjauh dari. Apapun unik, apa saya katakan, beliau Khadijah itu langsung mempercayai. Walaupun seluruh dunia tidak percaya, beliau percaya apa yang saya katakan. Terus beliau mengatakan, wa wasatni bima liya ila haramaniyan nas. Khadijah ini mendukung dengan hartanya ketika orang lain tidak mau memberikan bantuan. Ya. Khadijah ini mendukung dengan hartanya ketika dia narak dengan milih bantu Nabi. Lalu selaku dua bagian Khadijah ini dia gunakan untuk perjuangan Islam. Dan yang terakhir, ya, apa namanya? Yang terakhir, wa harma waladun ghairuha wa hurrima waladun ghairuha. Ketika tidak ada istriku yang bisa melahirkan anak, Khadijah ini bisa melahirkan keturunan. Jadi tamu-tamu kita yang pernah datang ke sini, sampun Lumbar, Niki atau beberapa tempat yang lain dari habaib keturunan baginda Rasul SAW, semuanya itu adalah keturunannya Khadijah. Semua ulama-ulama keturunan Nabi Muhammad SAW yang masih hayat, semuanya itu adalah zuriatnya Khadijah. Dia bija-bija bayi, cucu-cucunya dari Khadijah. Sila kalau itu pahala dalam Khadijah. Bayi-bayi jadi ulama, ya, keturunan jadi ulama,
Saya pada lagi pahala. Ingat. Beliau orang muda bicara jadi ulama, keturunan dari ulama. Bukan beliau saja yang ulama itu yang mendapatkan pahala, tapi juga ibu bapak. Sehingga apa para jamaah yang dimuliakan Allah, wajar Khadijah itu wanita yang paling banyak pahalanya. Pertama karena beliau seorang wanita yang pertama kali beriman, otomatis selue-lue dengan ini saya beriman, beliau doang yang ngelak pahala ya. Saya dia paling gila, saya sebelum beliau tidak ada sebelum beliau masuk Islam. Jadi sebanyak apapun orang ini, perempuan-perempuan ini masuk Islam, beliau paling banyak pahalanya. Itu yang ngelak. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali. Kedua, keturunannya. Semua keturunan Rasulullah SAW ini adalah dari rahim yang masih hayat sampai sekarang. Dari rahim pertama, dari rahim Khadijah. Otomatis beliau sebagai moyangnya itu paling banyak pahala. Nah, artinya penunggu sami, bolehlah kita tidak jadi ulama, bolehlah kita tidak jadi orang soleh, bolehlah kita tidak menjadi orang alim. Tapi mudah-mudahan ada anak kita, cucu kita jadi orang alim. Dengan kawan, moyang insya Allah mau paham. Saking istimewanya Khadijah para jamaah yang dimuliakan Allah. Indama ata Jibril Nabi SAW, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Turun malaikat Jibril, sengaja turun untuk menyampaikan Nabi ada pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atat, ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun aw syarabun. Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah ini akan datang kepadamu. Beliau membawa nampan yang ada makanannya, ada minumannya, ada lauk pauknya. Fa idza hiya atatki faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau nanti dia datang, sampaikan wahai Muhammad, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ada salam dari saya. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhba fihi wa la nasab. Sampaikan kepada dia wahai Muhammad, dia itu sudah punya rumah dari perhiasan yang indah di dalam surga. Yang tidak ada orang susah, tidak ada orang tidak ada orang susah, tidak ada orang bersiap-siap nanti di dalam surga. Khadijah masih hidup di dunia, turun malaikat menyampaikan salam dari Allah dan salam dari untuk siapa? Untuk Khadijah. Sampaikan salam wahai Muhammad untuk Khadijah. Orang yang masih hidup mendampingimu di sini, rumahnya sudah siap di dalam surga. Jadi para jamaah, lamun pelungguh ibu-ibu, terutama lamun pelungguh kayun pelungguh berdua istana, lihat dalam surga pacu-pacu dan bina rumah tangga. Seperti Khadijah tadi. Amanat bi'il tabanas. Beliau beriman pertama kali ketika orang-orang belum beriman. Artinya pelungguh harus mendukung suami pelungguh, perjuangan suami pelungguh. Sebelum didukung oleh orang lain, pelungguh yang harus mendukung. Seperti Khadijah. Wasaddaqat. Benarkan, membenarkan perjuangan suami, dukung perjuangan suami. Wawasatni bimaliha. Dukung kalau kita punya harta, istri punya uang lebih, dukung suami. Milih berusaha, milih berjuang, apalagi berdakwah, dukung, bantu dia. Itulah sifat-sifat Khadijah. Kalau pelungguh suami, ibu-ibu kayun seperti Khadijah, amalah menapi perjuangan Khadijah tiba perjuangan Islam. Insya Allah pelungguh yang miring, ibu-ibu yang miring, ini berbaris bermurim Khadijah. Ayo ibu-ibu. Ya, miring berbaris anu surga lemurun naik. Sayyidah Khadijah. Oh, dia miring anu surga. Ibu-ibu samati, ibu selakian, ibu-ibu sakira, sengeh-sengeh rajin mandi, ukur ibu selakian, murim Khadijah atau berbaris saya mah ibu-ibu. Nah, kuat toh, Ustaz, datang toh, mau mandi laus, mau rumah.
lamun niat senang-senang raih ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah akhirat daripada mahsyar yang miring ngajar dan murid Khadijah. Saya terus dijulun Khadijah. Saya terus dijulun Khadijah. Selakian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayon. Kayon. Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan sebinian tia. Sebinian. Sedih tiap mau ngiring 2 kali berani tiap itu sedih. Orang 2 kali. Dua kali mati sekali. Pertama beli mana kemarin. Ya, kali kemarin. Masuk jodoh nyala. Darah baca dalam darah rubuh. Ya, udah selaku lagi ibu-ibu lagi. Ini Sayyidah tadi. Ini pakai lalu dijulun selakian. Para diri pakailah. Para diri katalah lagi 7 semangat. Kamu dalam kulu. Kamu nih yang patut dari semangat. Nauzubillah min mulai mak talang. Misal mulai mak berjulur. Dia bertangis. Dia bertangis dia. Selalu pelayan kepala, selalu pelayan bahasa. Biasanya aku berjulur atau dia berjulur ibu-ibu? Biasanya aku berjulur atau bapak berjulur? Mudah tetap saya berjulur hanya setelah itu Allah Subhanahu. Nenek puji selamat berjulur. Wah Nabi tuh lalu lagi cerita terus. Ya, keutamaan wanita soleha, keutamaan laki-laki soleh, namakin ketuaan. Ya, misalnya yang belum dulu atau bapak tujuh bapak. Kamu nikah berjumlah mari hari anak tuh. Wah, ini kerja marah nih ke ibu-ibu nih. Bukan tuh ada bapak anda saya belum mau menjual ibu. Saya dorong pada tujuh. Udah tetap saya. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan yang tunas juga bacaan surat Al-Fatihah. Sementara bikin sakit baru. Kenapa cerita? Bikin nepun. Dalam berita sana. Nah, ijazah terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wala tu'ti salihah ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.